Assalamualaikum guys. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya guys, di sini aku mau sedikit berbagi cerita. Ya curhat lah istilahnya kayak gitu. Jadi aku tuh di sini kerja udah 3 tahun. Tetapi aku nggak bisa atau nggak pandai bahasa Inggris. Ya, yang dimaksud nggak pandai atau nggak bisa itu bukan berarti sama sekali nggak bisa ya guys. Tetapi di sini aku nggak bisa itu ya maksudnya nggak lancar. Jadi kalau berkomunikasi itu pakai bahasa Inggris itu kurang lancar karena aku ya di sini kerja sehari-hari hanya menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa aku menggunakan bahasa Indonesia? Ya karena aku kerja sama orang Indonesia, majikan aku orang Indonesia guys. Nah jadi setiap harinya aku ngomong menggunakan bahasa Indonesia sama majikanku, juga sama anak-anak. Karena ya majikan pengennya anak-anak itu lancar berbahasa Indonesia. Ya seperti yang kalian tahu kan, di Singapura juga kan ada pelajaran bahasa katanya di sekolah. Nah jadi majikan aku itu menyarankan ya daripada les bahasa, mendingan sehari-harinya aku menggunakan bahasa Indonesia agar anak-anak terbiasa nanti sampai nanti ya mereka pandai untuk menggunakan bahasa gitu. Tapi kalau di sini kan nggak pakai Indonesia gitu, cuman bahasa katanya gitu. Ya jadi maksudnya gini guys, aku mau ngasih tahu meskipun setiap hari atau kita nggak boleh gitu menggunakan bahasa Inggris di dalam rumah, saya menyarankan usahakan untuk teman-teman itu belajar bahasa Inggris. Kenapa? Ya karena apa ya, di Singapura itu kan bahasa umumnya itu kan bahasa Inggris, bukan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Dan gak semua orang itu kan pandai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Takutnya kita misalnya keluar tanpa majikan gitu, terus kita mau nanya atau ada keperluan apa gitu di luar, sedangkan kita bingung komunikasi sama orang lain. Misalnya mau nanya gitu kan, sedangkan kita nggak tahu yang kita tanya itu bisa bahasa Indonesia atau enggak. Nah otomatis kan kita harus menggunakan bahasa Inggris. Nah saran saya, meskipun kita di rumah nggak bisa atau nggak boleh menggunakan bahasa Inggris, usahakan untuk belajar karena bahasa Inggris di sini sangat penting banget. Soalnya saya pernah waktu masih baru di sini, jadi ya nggak selamanya ya, meskipun kemana-mana saya sama majikan, cuman kan nggak selamanya kita pergi sama majikan. Nah suatu hari saya disuruh sama majikan itu kayak buat apa ya, ini ke klinik gitu, saya medikal. Nah kan nggak semua orang-orang di rumah sakit itu atau di klinik itu kan bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah saya di situ suruh ke rumah sakit sendiri. Saya bingung, waktu saya 6 bulan atau 1 tahun itulah, saya juga lupa. Nah jadi situ saya bingung karena saya nggak bisa menggunakan bahasa Inggris. Kan nggak semua orang bisa berbahasa Indonesia. Nah sampai dokternya aja nyari orang untuk menerjemahkan bahasa saya ke bahasa Inggris. Nah di situ saya jadi mikir, oh ya ternyata bahasa Inggris di sini di Singapura ini sangat penting karena tidak semua orang bisa menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Meskipun kita di rumah tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Inggris, tapi usahakan agar kita belajar bahasa Inggris. Dan itu menjadi penyesalan buat saya karena saya dulu enggak belajar. Tapi sekarang ya sedikit-sedikit lah saya juga ikut belajar gitu, menggunakan bahasa Inggris, meskipun ya masih tetap tidak lancar karena kita berkomunikasi itu kan memperlancar bahasa itu kan dengan cara berkomunikasi, sedangkan saya sendiri nggak ada teman untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris.
saya hanya menggunakan bahasa Indonesia sehari-harinya di rumah sama majikan dan anak-anak. Anak-anak sudah ngerti bahasa Indonesia, cuman mereka sendiri aja masih ragu atau kaku gitu untuk ngucapin atau ngomong bahasa Indonesia. Tetapi anak-anak ngerti kalau saya ngomong bahasa Indonesia, saya ngomong apa, suruh makan atau mau nanya mau minum, mandi atau apa, mereka ngerti, cuman mereka sendiri nggak bisa untuk mengucapkan kata-kata menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu pelajaran yang sangat berharga buat teman-teman. Meskipun kita tidak boleh menggunakan bahasa Inggris, saya sarankan supaya teman-teman semua yang misalnya kalian mau masuk ke Singapura, ya mau bekerja ke Singapura, kalian baru datang terus dapat majikannya Melayu atau dapat majikannya orang Indonesia, kalian di rumah pasti tidak boleh menggunakan bahasa Inggris, tapi usahakan untuk belajar bahasa Inggris, karena ya biar kita sendiri nggak kesusahan suatu saat kita keluar sendiri tanpa majikan gitu, kita sendiri bingung mau tanya atau mau apa gitu kan, takutnya ada masalah di jalan tapi kita nggak bisa menerangkan. Ya usahakanlah untuk belajar bahasa Inggris, karena saya sendiri yang ngerasain itu nggak bisa berbahasa Inggris itu susah untuk berkomunikasi di sini. Ya kalau kita kemana-mana sama majikan doang gitu, nggak pernah sendirian. Tapi ya saya menyarankan usahakan agar bisa berbahasa Inggris. Itu untuk kebaikan kita sendiri. Ya seperti itulah. Sebenarnya ya ini nggak penting-penting banget. Cuman ya takutnya ada keperluan kayak gitu kan, kita nggak tahu. Ya usahakanlah untuk belajar berbahasa Inggris agar kalian sendiri tidak merasa kesusahan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi kalau misalnya kalian bertemu sama teman atau ketemu sama orang Filipina atau Myanmar, nanya pakai bahasa Inggris, kita nggak ngerti kan, bingung sendiri. Ya udah teman-teman, penjelasannya mungkin cukup sampai di sini aja. Saya hanya memberitahukan sedikit informasi tentang keadaan, ya bukan keadaan sih, tentang bahasa yang digunakan di sini, agar ya teman-teman tahu, ya biar nggak kesusahan gitu maksudnya. Ya udah sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum.